Kalau saja waktu bisa diputar kembali, mungkin Anissa akan memilih untuk selamanya terjebak di sore itu. Sore yang sederhana, di teras kontrakan 3 petak mereka yang sempit, di sebuah gang padat di pinggiran Jakarta. Sore itu, semuanya terasa sempurna. Anissa ingat betul, aroma teh melati yang baru diseduhnya masih mengepul tipis di udara, bercampur dengan bau tanah basah setelah hujan reda. Di hadapannya duduklah Bayu, laki-laki yang ia sebut suami. Laki-laki yang senyumnya saat itu masih terasa seperti rumah. "Capek ya, Mas?" tanya Anissa lembut sambil menyodorkan cangkir teh hangat itu. Bayu meraih cangkir itu, jemarinya menyentuh jemari Anissa. Hangat. Sebuah sentuhan yang selalu berhasil membuat hati Anissa berdesir. Bayu tersenyum. Senyum lelah tapi tulus. "Capeknya hilang kalau lihat kamu, sayang," jawabnya, suaranya serak khas orang yang seharian berjuang di bawah terik matahari ibu kota. Saat itu, Bayu hanyalah seorang staf biasa di sebuah perusahaan distributor. Gajinya pas-pasan, cukup untuk membayar sewa kontrakan, cicilan motor, dan makan sehari-hari. Mereka tidak punya apa-apa, tapi mereka merasa punya segalanya. Anissa memandangi wajah suaminya. Ada jejak lelah di sana. Tapi di matanya, Anissa melihat sebuah galaksi penuh mimpi. Mimpi mereka berdua. "Sabar ya, Nis," kata Bayu tiba-tiba, seolah bisa membaca pikiran istrinya. Ia meletakkan cangkir tehnya, lalu meraih kedua tangan Anissa. Genggamannya erat dan meyakinkan. "Mas janji, kita nggak akan selamanya begini. Nanti kita beli rumah sendiri. Rumah yang ada halamannya, biar kamu bisa menanam bunga mawar kesukaanmu. Nggak perlu lagi pakai pot-pot bekas di teras sempit ini." Anissa hanya bisa tersenyum. Matanya berkaca-kaca. Bukan karena sedih, tapi karena haru. Baginya, janji itu lebih berharga dari emas manapun. Janji yang ditenun dari cinta murni dan harapan. "Aku nggak pernah minta rumah mewah, Mas. Punya kamu di sisiku, itu sudah lebih dari cukup," bisik Anissa. Bayu menggeleng pelan. "Kamu pantas dapat yang terbaik, Anissa. Kamu sudah terlalu banyak berkorban buat aku. Aku janji, aku akan bahagiakan kamu, apapun caranya. Apapun caranya." Sebuah kalimat yang terdengar begitu romantis di telinga Anissa sore itu. Sebuah sumpah setia yang membuatnya rela melakukan apa saja demi mendukung mimpi suaminya. Tapi Anissa tidak tahu. Di balik janji manis itu, tersembunyi sebuah ambisi liar yang kelak akan menelan semua kebahagiaan sederhana mereka. Ia tidak tahu bahwa kalimat apapun caranya itu adalah sebuah pertanda. Sebuah ramalan yang akan menjadi awal dari mimpi buruk terpanjang dalam hidupnya. Di teras kecil itu, di tengah kepulan uap teh melati dan suara jangkrik senja, Anissa tak pernah menyadari satu hal. Bahwa janji setia yang diucapkan Bayu dengan begitu tulus, ternyata punya tanggal kedaluarsa. Dan tanggal itu datang lebih cepat dari yang pernah ia bayangkan. Terima kasih yang sudah subscribe dan like. Saya doain hari ini mendapatkan rezeki yang melimpah dan disembuhkan dari segala penyakit. Jangan lupa absen di kolom komentar dari daerah mana saja kamu menonton video ini. Kehidupan Anissa dan Bayu berjalan dalam ritme yang bisa ditebak, layaknya detak jam dinding tua di ruang tamu mereka. Pagi hari dimulai dengan suara azan subuh dari masjid di ujung gang, disusul aroma nasi goreng buatan Anissa yang sengaja ia masak lebih banyak, agar bisa menjadi bekal makan siang untuk Bayu. Sebuah cara sederhana untuk berhemat. Kontrakan mereka memang tidak besar, hanya ada satu kamar tidur, satu ruang tengah yang merangkap sebagai ruang tamu dan ruang makan, serta sebuah dapur mungil di belakang.
Dindingnya bercat putih gading yang di beberapa sudut sudah mulai mengelupas. Tapi di tangan Anissa, tempat sempit itu terasa hangat dan hidup. Selalu ada bunga sedap malam dalam sebuah vas kaca di atas meja, menebarkan wangi yang menenangkan setiap kali Bayu pulang kerja. Bagi orang lain, hidup mereka mungkin terlihat sulit. Tapi bagi Anissa, ini adalah istananya. Disinilah ia menata mimpi-mimpi mereka, satu persatu. Sementara Bayu adalah pejuang di medan perang ibu kota, Anissa adalah penjaga benteng di rumah. Ia memastikan suaminya punya tempat untuk pulang. Tempat di mana semua lelah dan penat dunia luar bisa luruh seketika. Suatu siang saat sedang merapikan lemari pakaian mereka yang terbuat dari kayu jati tua, tangan Anissa tanpa sengaja menyentuh sebuah kotak besi berwarna biru di bagian paling atas. Kotak itu sudah kusam, tapi terasa berat dan penuh makna. Dengan hati-hati ia menurunkannya. Debu tipis menyelimuti permukaannya. Anissa mengusapnya perlahan, lalu membuka kuncinya yang sudah sedikit berkarat. Di dalamnya, terbungkus kain batik lawas, ada sebuah map hijau yang isinya lebih berharga dari apapun yang mereka miliki. Sertifikat hak milik, atas nama almarhum ayahnya. Sebidang tanah kebun seluas 500 meter persegi di desa kelahirannya. Tanah itu tidak produktif, hanya ditumbuhi beberapa pohon rambutan dan singkong liar. Tapi bagi Anissa, tanah itu bukan sekedar aset. Tanah itu adalah kenangan. Ia ingat, dulu setiap akhir pekan, ayahnya akan mengajaknya ke sana. Duduk di bawah pohon rambutan yang rindang sambil makan bekal buatan ibunya. "Nis," kata ayahnya waktu itu, "tanah ini jangan pernah kamu jual ya. Ini jangkar kamu. Sejauh apapun kamu terbang, kamu punya tempat untuk menyejakkan kaki dan pulang." Air mata Anissa menetes tanpa ia sadari, jatuh membasahi plastik pembungkus sertifikat itu. Janji itu masih ternginyang jelas di telinganya. Ini bukan sekedar warisan. Ini adalah wasiat terakhir dari pria yang paling ia cintai sebelum Bayu datang ke dalam hidupnya. Anissa menutup kembali kotak itu dengan perasaan campur aduk. Ada rasa rindu yang menyakitkan, sekaligus rasa aman yang aneh. Mengetahui bahwa ia masih punya jangkar itu, membuatnya merasa lebih kuat menjalani kerasnya hidup di Jakarta. Ia meletakkan kembali kotak itu ke tempatnya, di sudut paling aman di dalam lemari. Ia berjanji pada dirinya sendiri, sekeras apapun hidup mereka nanti, harta karun peninggalan ayahnya itu tidak akan pernah ia sentuh. Itu adalah harga dirinya. Itu adalah akarnya. Malamnya, saat Bayu pulang dengan wajah yang lebih kusut dari biasanya, Anissa menyambutnya dengan senyum yang sama. "Makan dulu, Mas. Aku masak sop iga kesukaanmu," sapanya, mencoba menghibur. Bayu hanya mengangguk lemah, lalu duduk di kursi makan. Ia menatap Anissa yang sedang menyendokkan nasi ke piringnya. Ada sorot mata yang berbeda malam itu. Sebuah sorot mata yang belum pernah Anissa lihat sebelumnya. Sorot mata seorang pria yang sedang menimbang sesuatu yang sangat besar. Sesuatu yang bisa mengubah takdir mereka selama-lamanya. Dan Anissa, dengan ketulusan hatinya, sama sekali tidak menyadari bahwa kotak biru di dalam lemari itu sebentar lagi akan menjadi pusat dari badai terbesar dalam rumah tangganya. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Suara kipas angin yang berputar di langit-langit kamar seolah menjadi satu-satunya bunyi yang mengisi keheningan di antara Anissa dan Bayu. Anissa sudah mencoba memulai percakapan beberapa kali, menanyakan hal-hal ringan tentang pekerjaan Bayu, tapi suaminya hanya menjawab sekenanya. Pikirannya jelas melayang ke tempat lain. Setelah makan malam, Bayu tidak langsung menyalakan televisi seperti biasanya. Ia hanya duduk termenung di sofa. Tatapannya kosong menembus dinding. Anissa, yang merasakan ada sesuatu yang tidak beres, memberanikan diri duduk di sampingnya. "Mas, ada masalah di kantor ya?" tanya Anissa pelan. Tangannya mengusap punggung Bayu dengan lembut. Bayu menghela napas panjang,
Sebuah napas yang terdengar begitu berat. Ia menoleh, menatap Anissa dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ada harapan, tapi juga ada keraguan besar di sana. "Nis," ucapnya lirih. "Ada kesempatan besar di depan mata kita." Jantung Anissa berdebar sedikit lebih kencang. "Kesempatan apa, Mas?" Bayu memperbaiki posisi duduknya, kini menghadap penuh ke arah Anissa. Ia meraih kedua tangan istrinya, sama seperti yang ia lakukan di teras kontrakan tempo hari. Tapi kali ini, genggamannya terasa berbeda. Ada sedikit getar di sana. "Pak Hendra, manajer cabang kita mau pensiun bulan depan. Manajemen pusat sedang mencari penggantinya. Dan namaku masuk sebagai salah satu kandidat terkuat." Mata Anissa langsung berbinar. Ini adalah berita yang sudah lama mereka nantikan. Sebuah lompatan besar yang bisa mengubah hidup mereka. "Alhamdulillah, Mas, ini luar biasa," serunya, rasa bahagianya tulus. Bayu tersenyum, tapi senyumnya tidak sampai ke mata. "Iya, luar biasa, tapi ada tapinya." Senyum Anissa perlahan memudar. "Tapi apa?" Bayu terdiam sejenak, seolah mencari kata-kata yang tepat. "Posisi ini bukan cuma soal kinerja, sayang. Di level ini ada politiknya, ada lobby-lobinya. Para petinggi di pusat itu, mereka perlu diyakinkan. Mereka perlu lihat kalau calon manajer baru ini bukan cuma pintar kerja, tapi juga punya modal." "Modal? Maksudnya?" "Bukan cuma modal skill. Ini bukan rahasia lagi, Nis. Untuk dapat posisi basah seperti ini, kita perlu pelicin, perlu modal kepercayaan untuk nunjukin ke mereka kalau kita ini serius dan punya kekuatan. Ini tiket emah kita, Nis. Sekali dapat, hidup kita langsung berubah. Kamu gak perlu lagi masak banyak-banyak buat bekal. Kita bisa makan di restoran kapanpun kita mau. Kita bisa beli rumah itu, rumah dengan halaman yang Mas janjikan ke kamu." Setiap kata yang keluar dari mulut Bayu dibungkus dengan visualisasi mimpi-mimpi mereka. Rumah, halaman, kehidupan yang lebih baik. Anissa bisa melihat semua itu dengan jelas, tapi ada satu hal yang mengganjal. Pelicin. "Uang? Berapa banyak, Mas?" tanyanya dengan suara bergetar. Bayu menelan ludah. Ia tidak berani menatap mata istrinya saat mengucapkan angka itu. 300 juta. Dunia Anissa seolah berhenti berputar. 300 juta. Angka itu terdengar seperti sebuah lecocon yang kejam. Dari mana mereka bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Tabungan mereka bahkan tidak sampai 1/10-nya. Uang itu seperti jarak antara bumi dan bintang. Mustahil untuk digapai. "Mas, kita nggak punya uang sebanyak itu," bisik Anissa, suaranya hampir hilang. Dan disinilah Bayu menjatuhkan bom yang sesungguhnya. Ia menatap Anissa dalam-dalam, matanya memancarkan permohonan yang begitu kuat. Permohonan yang terasa seperti sebuah tuntutan. "Kita punya, sayang. Kita punya tanah di kampung." Seketika Anissa menarik tangannya dari genggaman Bayu. Tubuhnya menegang. Ia teringat pesan almarhum ayahnya, teringat janjinya pada diri sendiri. Wajah Bayu yang tadinya adalah sumber ketenangan, kini terlihat seperti wajah orang asing. "Enggak, Mas, jangan. Itu warisan ayah. Aku sudah janji." "Anissa, dengar dulu," potong Bayu. Nadanya sedikit meninggi. "Ini bukan untuk foya-foya. Ini investasi untuk masa depan kita berdua, demi masa depan anak-anak kita kelak. Apa kamu tega lihat aku kehilangan kesempatan sekali seumur hidup ini hanya karena kita terikat pada kenangan?" Malam itu, untuk pertama kalinya, Anissa merasa rumahnya bukan lagi sebuah istana. Rumah itu telah berubah menjadi medan perang. Perang antara janji pada mendiang ayahnya dan permohonan dari pria yang paling ia cintai. Hari-hari setelah percakapan malam itu terasa berat dan dingin.
Udara di dalam kontrakan mereka seolah menjadi lebih pengap. Tidak ada lagi canda tawa saat makan malam. Yang ada hanya keheningan yang canggung, dipenuhi oleh pikiran masing-masing yang saling bertarung. Bayu berubah menjadi sosok yang berbeda. Ia tidak lagi memaksa dengan kata-kata, tapi dengan sikapnya. Ia menjadi lebih pendiam, sering menghela napas panjang, seolah menanggung beban seluruh dunia sendirian. Saat pulang kerja, ia akan langsung merebahkan diri di kasur, memunggungi Anissa, menciptakan jarak fisik yang terasa seperti jurang pemisah di antara mereka. Setiap tatapan matanya seolah berkata, "Lihat, mimpiku hancur, dan itu karena kamu." Anissa tersiksa. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada dilema itu. Saat ia memasak di dapur, ia membayangkan bisa memasak di dapur yang lebih luas. Saat ia menyiram tanaman di pot-pot kecil, ia membayangkan halaman yang dijanjikan Bayu. Suaminya itu sangat pintar. Ia tidak menjual sebuah kebohongan. Ia menjual sebuah mimpi. Mimpi yang juga milik Anissa. Suatu malam, Anissa tidak tahan lagi. Ia melihat Bayu hanya mengaduk-aduk makanannya tanpa selera. Hatinya sakit. "Mas, makanlah. Nanti kamu sakit," bujuk Anissa lirih. Bayu meletakkan sendoknya dengan kasar, menimbulkan bunyi yang mengejutkan. "Bagaimana aku bisa makan, Nis? Di kantor, semua orang membicarakan siapa yang akan dapat posisi itu. Aku harus pura-pura tersenyum, padahal aku tahu kesempatanku sudah hilang." "Bukan begitu, Mas. Mungkin ada cara lain." "Cara lain apa?" potong Bayu, suaranya meninggi. "Memangnya kita bisa pinjam uang ke siapa? Ke keluargamu atau keluargaku? Mereka semua juga hidup pas-pasan. Satu-satunya jalan keluar ada di depan mata kita. Tapi kamu lebih memilih memegang erat kenangan daripada membangun masa depan." Kata-kata itu, memegang erat kenangan, terasa seperti tamparan keras bagi Anissa. Seolah pengorbanan dan cintanya selama ini tidak ada artinya. Seolah kesetiaannya pada janji ayahnya adalah sebuah keegoisan. Malam itu Anissa tidak bisa tidur. Ia bangkit dari tempat tidur, berjalan perlahan ke ruang tengah. Dalam kegelapan, ia membuka lemari kayu itu. Tangannya bergetar saat meraih kotak biru yang kusam. Ia membukanya. Di bawah cahaya rembulan yang menyusup dari celah jendela, ia menatap map hijau itu. Ia bisa melihat wajah ayahnya tersenyum, mendengar lagi nasihatnya. Air matanya kembali jatuh. "Maafkan Anissa ya," bisiknya pada angin malam. Di satu sisi ada wajah ayahnya. Di sisi lain ada wajah suaminya yang putus asa. Ia mencintai keduanya. Tapi yang satu adalah masa lalu dan yang satu lagi adalah masa kini dan masa depannya. Atau setidaknya itu yang ia pikirkan. Dengan tangan yang gemetar hebat, ia mengambil sertifikat itu dari dalam map. Kertas itu terasa dingin di tangannya, sedingin hatinya yang ragu. Keesokan paginya, saat Bayu bersiap-siap berangkat kerja dengan wajah muram, Anissa menghampirinya. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya menyodorkan sertifikat itu ke hadapan Bayu. Mata Bayu terbelalak. Wajahnya yang semula kusut perlahan berubah menjadi cerah, sangat cerah. Ia menatap Anissa, lalu ke sertifikat, lalu kembali ke Anissa. Sebuah senyum kemenangan tersungging di bibirnya. "Kamu serius, sayang?" tanyanya, suaranya dipenuhi kelegaan. Anissa hanya mengangguk pelan, tidak sanggup menatap mata suaminya. Hatinya terasa kosong. Bayu langsung memeluk Anissa dengan erat. "Terima kasih, Nis. Terima kasih. Aku janji, kamu tidak akan pernah menyesali ini. Aku janji. Aku akan menebus tanah ini lagi, bahkan membeli yang lebih baik untukmu. Aku janji." Anissa hanya diam dalam pelukan itu. Pelukan yang seharusnya terasa hangat,
kini terasa asing. Ia hanya bisa berharap dalam hati bahwa keputusannya ini benar, bahwa pengorbanan terbesar dalam hidupnya ini akan sepadan. Proses penjualan tanah berjalan cepat. Bayu yang mengurus semuanya. Anissa hanya perlu menandatangani beberapa dokumen dengan hati yang terasa seperti diiris sembilu. Saat uang 300 juta itu akhirnya berada di tangan mereka, Anissa bahkan tidak berani menyentuhnya. Uang itu terasa panas, seolah terbakar oleh pengorbanan dan air matanya. Aku akan serahkan ini besok dengan semangat membara. Doakan aku ya, sayang. Gerbang menuju kehidupan baru kita akan segera terbuka. Anissa hanya bisa tersenyum tipis. Ia tidak tahu bahwa gerbang yang dibicarakan Bayu itu memang akan terbuka. Tapi gerbang itu hanya akan muat untuk satu orang. Dan orang itu bukanlah dirinya. Satu bulan setelah uang itu diserahkan, kabar baik yang dinanti-nantikan akhirnya tiba. Bayu pulang ke rumah dengan senyum selebar jalan tol, membawa sekotak martabak manis keju coklat kesukaan Anissa. "Sayang, aku berhasil!" teriaknya dari ambang pintu. "Surat keputusannya sudah turun. Minggu depan, aku resmi jadi manajer cabang." Anissa yang sedang menyetrika di ruang tengah langsung berlari menyambutnya. Ia ikut tersenyum, mencoba merasakan kebahagiaan yang sama besarnya. Mereka berpelukan erat. Untuk sesaat, semua keraguan di hati Anissa seolah sirna. Pengorbanannya tidak sia-sia. Mimpi mereka terwujud. "Alhamdulillah, Mas. Selamat ya," ucap Anissa tulus. Malam itu mereka merayakannya dengan sederhana. Hanya makan martabak di teras kontrakan, tempat yang sama di mana janji itu pernah diucapkan. Bayu tidak henti-hentinya bicara tentang rencana masa depan, tentang rumah baru, mobil baru, dan liburan ke Bali. Anissa mendengarkan dengan seksama. Hatinya mulai dipenuhi harapan kembali. Mungkin ini memang awal yang baru. Dan benar saja, perubahan itu datang dengan cepat. Gaya hidup Bayu berubah drastis. Ia mulai membeli kemeja-kemeja bermerek, jam tangan yang harganya setara dengan sewa kontrakan mereka selama 3 bulan, dan ponsel keluaran terbaru. Untuk menunjang penampilan nih, manajer kan harus kelihatan profesional, begitu alasannya. Anissa hanya bisa mengiyakan. Awalnya ia merasa wajar, tapi perlahan ia mulai merasakan ada sesuatu yang hilang. Bayu memang lebih sering memberinya uang belanja, tapi ia semakin jarang pulang tepat waktu. Alasannya selalu sama, meeting, rapat dengan klien penting, atau makan malam kantor. Kontrakan sempit mereka yang dulu terasa hangat, kini seringkali terasa dingin dan kosong. Anissa lebih sering makan malam sendirian, ditemani suara detik jam dinding. Kecurigaan pertama datang dalam bentuk yang sangat halus. Suatu malam saat Bayu pulang sudah lewat tengah malam, Anissa mencium aroma yang berbeda saat suaminya itu memeluknya. Bukan aroma parfum maskulin yang biasa Bayu pakai. Ini adalah wangi parfum wanita. Manis, lembut, tapi terasa begitu menusuk di hidung Anissa. "Parfum baru, Mas?" tanya Anissa, mencoba terdengar sesantai mungkin. Bayu sedikit terkejut. Ini tadi di lift kantor sebelahan sama ibu-ibu, mungkin nempel wanginya," jawabnya sedikit gugup, lalu bergegas ke kamar mandi. Anissa terdiam. Alasannya terdengar masuk akal, tapi hatinya merasakan getaran aneh. Getaran yang sama seperti saat ia terpaksa menyerahkan sertifikat tanah itu. Bukti kedua datang seminggu kemudian. Saat sedang membersihkan dompet Bayu yang tergeletak di meja, sebuah struk kertas jatuh dari dalamnya. Struk dari sebuah restoran Italia yang sangat mahal di pusat kota. Anissa tahu tempat itu. Teman-temannya sering memposting foto di sana. Tanggal di struk itu adalah hari Rabu. Anissa ingat betul, hari Rabu kemarin Bayu pamit lembur sendirian di kantor karena harus menyelesaikan laporan akhir bulan. Tapi di struk itu tertulis jelas, spaghetti carbonara 2, sirloin steak 2, red wine 1 botol. Pesanan untuk 2 orang. Tangan Anissa gemetar. Jantungnya berdebar kencang memompa darah yang terasa dingin ke seluruh tubuhnya. Siapa orang kedua itu? Kenapa Bayu berbohong?
Ia mencoba menepis pikiran buruk itu. Mungkin Bayu memang makan malam dengan klien penting. Ya, pasti begitu. Ia tidak boleh berpikir yang tidak-tidak. Suaminya sudah berjanji, ia sudah berkorban begitu banyak, tidak mungkin Bayu mengkhianatinya. Tapi benih kecurigaan itu sudah tertanam. Dan setiap kali Bayu pulang malam dengan alasan baru, setiap kali ponselnya berbunyi lalu ia menjawabnya dengan menjauh, benih itu disirami. Tumbuh semakin besar, semakin rimbun, hingga akarnya mulai merusak fondasi kepercayaan yang selama ini Anissa bangun dengan susah payah. Puncaknya terjadi pada suatu Sabtu sore. Bayu pamit akan ada gathering kantor di puncak dan akan menginap semalam. Anissa membantunya menyiapkan pakaian, memasukkan kemeja dan jaket ke dalam tas travel. Saat ia merapikan dasi di leher suaminya, Bayu mencium keningnya. "Baik-baik di rumah ya sayang, besok siang Mas pulang," katanya. Anissa tersenyum, tapi senyumnya terasa kaku. Setelah mobil Bayu menghilang di ujung gang, Anissa duduk termengu di ruang tengah. Rumah terasa begitu sunyi, begitu luas. Sebuah firasat buruk menyelimuti hatinya, dingin dan mencekam. Ia merasa harus melakukan sesuatu. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponselnya. Ia teringat, Dita, sahabatnya, pernah mengajarinya cara melacak lokasi seseorang lewat aplikasi di ponsel. Dengan keraguan yang luar biasa, ia membuka aplikasi itu. Dan di layar ponselnya ia melihat titik lokasi mobil suaminya bergerak. Bukan ke arah puncak, tapi ke arah yang berlawanan, menuju sebuah kompleks perumahan elit di selatan Jakarta. Saat itu juga, Anissa tahu, badai yang ia takutkan akan segera tiba. Jantung Anissa terasa seperti akan meledak. Ia menatap layar ponselnya sekali lagi, berharap matanya salah lihat. Tapi titik biru yang menandakan lokasi Bayu itu tetap diam di tempat yang sama. Sebuah perumahan mewah yang ia tahu betul harganya selangit, jauh dari kata puncak. Napasnya memburu, pikirannya kosong. Hanya ada satu dorongan kuat yang menguasai dirinya. Ia harus melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tanpa berpikir panjang, ia menyambar kunci motor, memakai jaket seadanya, dan langsung melesat keluar dari gang. Ia tidak peduli pada tatapan heran tetangga. Di kepalanya hanya ada satu tujuan. Perjalanan menuju perumahan itu terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Setiap tarikan gas motornya terasa berat, seolah melawan takdir yang tidak ingin ia temui. Angin malam Jakarta yang dingin menampar wajahnya, tapi tidak sedingin firasat yang membekukan hatinya. Setengah jam kemudian, ia tiba di depan gerbang perumahan yang megah. Satpam yang berjaga menatapnya dengan curiga. Anissa dengan motor metik dan penampilan seadanya terlihat sangat kontras dengan mobil-mobil mewah yang keluar masuk. "Mau cari siapa, Mbak?" tanya satpam itu. Anissa menelan ludah, otaknya bekerja cepat. Ia menyebutkan alamat yang tertera di aplikasi pelacaknya. "Saya mau antar pesanan catering ke rumah Bapak Bayu, Pak." Sebuah kebohongan yang keluar begitu saja dari bibirnya yang gemetar. Satpam itu mengangguk dan membukakan portal. Anissa memasuki kompleks itu dengan hati yang berdebar tak karuan. Rumah-rumah di sana besar dan megah, dengan taman-taman yang terawat rapi, sangat berbeda dengan gang sempit tempatnya tinggal. Ini adalah dunia yang dijanjikan Bayu, dunia yang seharusnya menjadi milik mereka berdua. Ia mengikuti peta di ponselnya, hingga akhirnya berhenti di depan rumah 2 lantai bergaya minimalis modern. Lampu-lampunya menyala terang, dan dari luar terdengar sayup-sayup suara musik lembut. Dan di sanalah ia melihatnya. Mobil suaminya terparkir rapi di garasi. Kaki Anissa terasa lemas. Ia memarkirkan motornya sedikit menjauh di balik sebuah pohon besar, lalu berjalan mendekat dengan langkah yang terasa seperti melayang. Dunianya seolah berputar dalam gerak lambat. Tirai jendela di lantai 1 sedikit terbuka. Dengan sisa-sisa keberaniannya, ia mengintip dari celah itu. Dan pemandangan di dalamnya menghancurkan seluruh dunianya dalam 1 detik. Ia melihat Bayu, suaminya, tertawa lepas di meja makan. Di hadapannya
duduk seorang wanita muda yang cantik dan modis. Ia tidak mengenalnya, tapi ia tahu siapa wanita itu. Wanita dengan aroma parfum manis yang pernah menempel di kemeja suaminya. Wanita itu menyuapkan sepotong kue ke mulut Bayu. Dan Bayu menerimanya dengan senyum penuh kasih sayang. Senyum yang dulu hanya milik Anissa. Saat itu juga Anissa tidak bisa lagi menahannya. Rasa sakit, pengkhianatan, dan amarah meledak bersamaan. Ia tidak peduli lagi. Ia berjalan ke depan pintu dan menekan belnya dengan kasar, berulang-ulang. Musik di dalam berhenti. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka. Bayu berdiri di sana. Wajahnya yang semula bahagia langsung berubah menjadi pucat pasi saat melihat Anissa. Matanya terbelalak kaget, seolah melihat hantu. "Anissa, kamu sedang apa di sini?" tanyanya terbata-bata. "Sedang apa? Harusnya aku yang bertanya, Mas. Kamu sedang apa di sini? Bukannya kamu ada acara kantor di puncak?" Wanita tadi muncul di belakang Bayu, menatap Anissa dari atas ke bawah dengan pandangan meremehkan. "Siapa ini, sayang?" tanyanya pada Bayu. "Sayang," panggilan itu seperti belati yang menusuk langsung ke ulu hati Anissa. Bayu tampak panik, tapi kemudian sesuatu dalam dirinya berubah. Kepanikan itu hilang digantikan dengan ekspresi dingin yang mengerikan. Ia seolah sudah lelah berpura-pura. Ia menghela nafas, lalu menatap Anissa dengan tatapan yang sama sekali tidak Anissa kenali. Tatapan orang asing. "Masuklah," katanya datar. "Tidak baik membuat keributan di depan rumah." Anissa melangkah masuk. Ruang tamunya mewah, dengan sofa kulit dan televisi layar tata raksasa. Semua ini dibeli dengan uang hasil penjualan tanah ayahku, darah dan air mataku. "Jelaskan, Mas," tuntut Anissa, suaranya bergetar menahan isak. Bayu duduk di sofa, diikuti oleh wanita itu yang duduk di sampingnya dengan angkuh. "Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi, Nis, seperti yang kamu lihat," jawab Bayu dingin. "Kenalkan, ini Riana, sekretarisku." Anissa menggelengkan kepalanya tak percaya. "Sekretaris? Lalu ini semua apa? Rumah ini, kebohonganmu?" Dan kemudian Bayu mengucapkan kalimat yang menjadi paku terakhir di peti mati pernikahan mereka. Kalimat yang akan selamanya terngiang di telinga Anissa. "Kita sudah tidak selevel lagi, Nis," katanya tanpa sedikit pun rasa bersalah. "Aku sekarang seorang manajer. Aku butuh pendamping yang bisa mengimbangi posisiku, yang bisa kubawa ke acara-acara penting tanpa membuatku malu. Aku butuh Riana." Anissa terhuyung mundur seolah baru saja ditampar. Harga dirinya, pengorbanannya, cintanya, semuanya diinjak-injak begitu saja. "Tidak selevel," bisiknya lirih. "Lalu uang hasil penjualan tanah ayahku? Uang yang membuatmu bisa duduk di kursi manajermu itu? Apa itu juga tidak selevel?" Bayu hanya diam, wajahnya mengeras. Saat itu Anissa sadar, semuanya sudah berakhir. Pria di hadapannya bukan lagi Bayu yang ia kenal. Bukan lagi suami yang menjanjikan kebahagiaan di teras kontrakan. Ia adalah monster yang lahir dari ambisi, yang dibangun di atas pengorbanan dan pengkhianatannya sendiri. Dengan sisa tenaga yang ia punya, ia berbalik. Ia tidak mau menangis di depan mereka. Tidak lagi. "Ambil semuanya, Mas. Rumah ini, jabatanmu, wanita ini. Ambil. Tapi ingat satu hal. Kamu membangun istanamu di atas puing-puing hatiku. Dan istana yang dibangun di atas penderitaan orang lain tidak akan pernah berdiri kokoh." Setelah mengucapkan itu, Anissa berjalan keluar dari rumah itu. Ia tidak menoleh ke belakang lagi. Setiap langkahnya terasa berat, meninggalkan dunianya yang hancur berkeping-keping di belakangnya. Anissa tidak ingat bagaimana ia bisa sampai kembali ke kontrakan malam itu. Yang ia tahu,
Ia mengendarai motor dengan pandangan kabur oleh air mata, membiarkan angin malam menampar wajahnya hingga terasa kebas. Saat ia tiba, ia hanya bisa terduduk lemas di lantai yang dingin. Punggungnya bersandar pada pintu yang tertutup. Rumah itu terasa begitu sunyi, begitu asing. Setiap sudutnya kini terasa mengejeknya. Foto pernikahan mereka di dinding seolah menertawakan kebodohannya. Pot-pot bunga di teras seolah layu bersimpati padanya. Semuanya terasa menyakitkan. Ia menangis. Bukan lagi tangisan lirih, tapi raungan putus asa yang keluar dari lubuk hatinya yang paling dalam. Ia meratapi pengorbanannya, cintanya yang tulus, dan janji-janji palsu yang pernah membuatnya terbang ke awan. Malam itu, Anissa membiarkan dirinya hancur sehancur-hancurnya. Keesokan paginya, suara ketukan pintu membangunkannya dari tidur yang gelisah di sofa. Dengan mata bengkak dan rambut acak-acakan, ia membuka pintu. Di sana, berdiri Dita, sahabatnya dengan wajah penuh kekhawatiran. "Nis, ya Tuhan, kamu kenapa?" seru Dita saat melihat keadaan Anissa. Anissa tidak sanggup menjawab. Ia hanya bisa kembali menangis dan memeluk sahabatnya itu erat-erat. Dita, tanpa bertanya lebih jauh, membalas pelukan itu. Ia menuntun Anissa masuk, mendudukannya, dan membuatkannya segelas teh hangat. Di sanalah, di pagi yang kelabu itu, Anissa menceritakan semuanya. Setiap detail, setiap kebohongan, setiap rasa sakit. Dita mendengarkan dengan sabar. Tangannya tidak pernah lepas dari genggaman Anissa. Wajahnya mengeras karena marah saat mendengar pengkhianatan Bayu. "Kurang ajar, laki-laki seperti itu tidak pantas ditangisi, Nis," kata Dita geram. "Dia harus dapat pelajaran." "Aku harus bagaimana, Dit? Aku sudah tidak punya apa-apa lagi," isak Anissa. Dita menatap sahabatnya lekat-lekat. "Kamu salah. Kamu masih punya dirimu sendiri, dan itu lebih dari cukup." Kata-kata Dita seperti percikan api kecil di tengah kegelapan hati Anissa. Selama beberapa hari ke depan, Dita tidak pernah meninggalkan Anissa sendirian. Ia yang membereskan kontrakan, ia yang memasakkan makanan, dan ia yang memaksa Anissa untuk bangkit dari tempat tidur. Suatu sore saat mereka sedang duduk di teras, Dita memberikan sebuah ide. "Nis, masakanmu itu enak sekali. Sop igamu, rendangmu, semuanya juara. Kenapa kamu tidak coba buka usaha catering kecil-kecilan? Mulai dari pesanan online dulu." Anissa menggeleng lemah. "Aku tidak punya modal, Dit." Dita tersenyum. "Kamu yakin? Bukankah kamu bilang masih ada sisa uang penjualan tanah yang belum sempat dipakai si banjingan itu? Cek rekeningmu." Dengan ragu, Anissa mengecek saldo rekeningnya lewat aplikasi mobile banking. Dan benar saja, masih ada sekitar 20 juta rupiah. Uang yang terasa pahit, tapi kini terlihat seperti secercah harapan. Dari sanalah semuanya bermula. Dengan bantuan Dita yang mengurus pemasaran lewat media sosial, Anissa memulai usahanya. Ia menamainya Dapur Hati Anissa. Sebuah nama yang mewakili semua perasaannya. Ia memasak dengan sepenuh hati, menuangkan semua rasa sakit, kecewa, dan harapannya ke dalam setiap bumbu yang ia racik. Awalnya hanya pesanan dari teman-teman Dita. Lalu dari mulut ke mulut, pesanan mulai berdatangan. Orang-orang menyukai masakannya yang punya cita rasa rumahan yang otentik dan bumbu yang medok. Dalam beberapa bulan, Dapur Hati Anissa mulai dikenal di lingkungan sekitar. Anissa menjadi sibuk. Kesibukan itu menjadi obat terbaiknya. Ia tidak punya waktu lagi untuk meratapi masa lalu. Sementara itu, di istana megahnya Bayu, kehidupannya tidak seindah yang ia bayangkan. Riana ternyata adalah wanita yang sangat materialistis. Pengeluaran mereka membengkak. Tuntutan Riana untuk hidup mewah terus menggerogoti gaji manajer Bayu. Di kantor pun, posisinya tidak aman. Ia yang naik jabatan dengan cara kotor, kini harus berhadapan dengan politik kantor yang lebih kejam. Beberapa bawahannya yang tahu rahasianya mulai tidak respect. Suatu hari Bayu mencoba menghubungi Anissa. Bukan untuk meminta maaf,
tapi karena ia rindu masakan rumah yang tulus. Ia memesan catering dapur hati Anissa tanpa tahu siapa pemiliknya. Saat pesanan itu datang dan ia melihat nama itu di kotaknya, ia tertegun. Rasanya seperti ditampar oleh karma. Rendang yang ia makan hari itu terasa begitu lezat, tapi juga begitu pahit di lidahnya. Setiap suapannya mengingatkannya pada wanita yang telah ia buang. Wanita yang kini secara ironis memberinya makan di saat ia merasa paling hampa. Anissa, di dapurnya yang sederhana, tidak tahu menahu soal itu. Ia hanya tahu bahwa ia harus terus melangkah maju. Ia sedang membangun istananya sendiri. Bukan istana megah dari hasil pengkhianatan, tapi sebuah istana kecil yang dibangun di atas puing-puing hatinya dengan fondasi kerja keras dan harga diri. 1 tahun berlalu begitu cepat. Angin kini meniupkan melodi yang berbeda dalam kehidupan Anissa. Kontrakan 3 petak yang dulu menjadi saksi bisu air matanya, kini telah ia tinggalkan. Pagi ini, Anissa berdiri di depan sebuah ruko kecil di pinggir jalan raya yang ramai. Di atasnya, terpasang sebuah papan nama yang elegan. Dapur Hati Anissa, catering dan rumah makan. Usahanya telah berkembang pesat. Dari dapur kontrakan yang sempit, kini ia punya dapur profesional dan beberapa karyawan yang membantunya. Wangi rempah dan kaldu yang mengepul dari dalam ruko itu bukan lagi sekedar aroma masakan, tapi aroma kemenangan. Kemenangan atas rasa sakit dan keputusasaan. Anissa yang sekarang bukanlah Anissa yang dulu. Rambutnya ditata rapi, wajahnya memancarkan aura percaya diri dan matanya tidak lagi menyimpan kesedihan, melainkan ketegasan seorang wanita yang telah menemukan kekuatannya sendiri. Ia tidak lagi menunggu kebahagiaan dari orang lain. Ia menciptakannya sendiri. Dita datang menghampirinya, membawa 2 cangkir kopi panas. "Bengong aja Bu Bos," godanya sambil tersenyum bangga. Anissa tertawa kecil. "Cuma lagi lihat-lihat, rasanya masih seperti mimpi, Dit." "Ini bukan mimpi, Nis, ini hasil kerja kerasmu," kata Dita sambil menatap sahabatnya. "Kamu lihat, kamu tidak butuh laki-laki brengsek itu untuk bersinar. Kamu adalah mataharinya." Saat mereka sedang menikmati kopi di pagi hari, sebuah motor butut berhenti di seberang jalan. Pengendaranya turun, membuka helmnya. Itu Bayu. Anissa dan Dita terdiam. Penampilan Bayu sangat berbeda. Ia terlihat jauh lebih tua dari usianya. Wajahnya kusam, pakaiannya lusuh, dan sorot matanya kosong. Ia tidak lagi mengendarai mobil mewahnya. Kabar yang Anissa dengar dari teman-teman lama, Bayu kehilangan jabatannya karena sebuah skandal korupsi kecil, dan Riana meninggalkannya begitu ia tak lagi punya uang. Bayu hanya berdiri di seberang jalan, menatap ruko dapur hati Anissa, dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada penyesalan, kerinduan, dan rasa malu yang terpancar jelas dari postur tubuhnya yang membungkuk. Ia tidak berani menyeberang. Ia tahu, ia sudah tidak punya hak untuk melintasi jalan itu dan masuk ke dalam dunia Anissa yang baru. Anissa menatapnya sejenak. Tidak ada lagi amarah di hatinya. Tidak ada lagi rasa sakit. Yang ada hanyalah rasa kasihan sekilas, lalu perasaan lega yang luar biasa. Ia sadar, Bayu bukan lagi bagian dari ceritanya. Ia hanyalah sebuah bab yang sudah ia baca dan ia tutup rapat-rapat. Anissa memalingkan wajahnya dari Bayu, kembali menatap Dita dan tersenyum tulus. "Kopinya enak, Dit. Yuk masuk, pelanggan sudah mau datang." Ia tidak lagi peduli pada pria di seberang jalan itu. Masa lalunya tidak lagi memiliki kuasa atas dirinya. Sore harinya, setelah rumah makannya tutup, Anissa duduk sendirian di salah satu meja. Ia membuka laci kasir dan mengeluarkan sebuah map hijau yang sudah sedikit usang. Itu bukan sertifikat tanah yang dulu. Itu adalah akta pendirian usahanya, sertifikat kemandiriannya. Ia teringat lagi pada pesan almarhum ayahnya. "Tanah ini jangkar kamu. Sejauh apapun kamu terbang, kamu punya tempat untuk menjejakkan kaki dan pulang." Anissa tersenyum getir. Ayahnya benar.
Ia memang butuh jangkar, tapi ia salah mengartikannya selama ini. Jangkar itu bukanlah sebidang tanah warisan. Jangkar itu bukanlah seorang suami yang ia pikir akan melindunginya. Jangkar yang sesungguhnya adalah kekuatan yang ada di dalam dirinya sendiri. Kemampuan untuk bangkit saat jatuh, keberanian untuk memulai lagi dari nol, dan harga diri yang tidak bisa dibeli dengan uang atau jabatan. Ia kini telah terbang lebih tinggi dari yang pernah ia bayangkan. Dan ia tidak lagi takut jatuh, karena ia tahu ia memiliki jangkar terkuat di dunia, dirinya sendiri. Terkadang memang Tuhan mengambil sesuatu yang kita anggap paling berharga, bukan untuk menghukum, tapi untuk memberi kita ruang. Ruang untuk menemukan sesuatu yang kita tidak tahu bahwa kita jauh lebih membutuhkannya. Sesuatu yang bernama kemerdekaan hati.